Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, salam peternak puyuh pemula, entah itu pagi, siang, sore, maupun malam. Di video kali ini saya akan melanjutkan video dari part sebelumnya tentang bagaimana cara membuat kandang puyuh petelur. Untuk proses penutupan atas kandang ataupun atap kandang, saya menggunakan terpal ataupun karung bekas pakan. Selain memanfaatkan karung bekas ataupun terpal, tutup semacam ini bisa cepat untuk proses pengerjaannya. Dapat mencegah pula terjadinya cedera ataupun terluka pada bagian kepala burung puyuh di saat puyuh itu lompat-lompat ataupun terbang di dalam kandang. Untuk alat pemasangannya bisa menggunakan paku kecil ataupun paku rak kaca ataupun strapless semacam ini. Oke, kita lanjut ke tahapan pemasangannya seperti apa. Alas kandang ataupun penampung kohe tetap menggunakan terpal. Mengapa harus terpal, tidak triplek saja? Alasan yang pertama, murah ataupun hemat biaya. Yang keduanya, tidak berjejernya kohe puyuh. Yang ketiga, tidak mudah rembes ataupun luber di saat puyuh muda berkohe encer ataupun cair. Jadi kohe encer ataupun cair dapat ditampung di jenis alas kohe semacam ini. Kita lanjut, ukurannya seperti apa dan bentuknya bagaimana. Untuk ukuran panjang dan lebarnya alas kohe ini saya menggunakan 56 cm dan 89 cm. Ukuran alas kohe ini dia lebih kecil dari kandang itu sendiri, dimaksudkan agar dia mudah di saat pemasangan dan penarikan untuk pembersihan kohenya. Dan untuk 56 cm nya dia lebih panjang dari lebar kandang itu sendiri, dimaksud agar kohe itu tidak berceceran ke bawah. Kita lanjut ke tahapan pemasangan alas kohenya menggunakan terpal bagaimana. Setelah jadi seperti ini, kita akan mencoba menggunakan air. Air ini kita asumsikan saja bentuk kohe puyuh yang encer ataupun cair. Bagaimana penampakannya? Apakah dia rembes ataupun bocor?
bawahnya aman ya. Nanti kita lihat alas bawahnya. Aman ya, untuk alas bawahnya aman, dia tidak bocor. Atap kandang dan alas kue selesai, lanjut ke tahapan tempat pakan. Tempat pakan ini saya menggunakan model corong. Mengapa model corong, tidak model talang saja? Ini tergantung hobi masing-masing peternak itu sendiri. Alasan saya menggunakan model corong seperti ini, yang pertama, dia bisa menampung banyak pakan, jadi bisa dalam satu hari satu kali saja pengisiannya. Yang kedua, tidak banyaknya yang tercecer di saat burung puyuh itu makan, karena dia dipaskan hanya ukuran kepalanya saja. Yang ketiga, dia bisa diberikan tutup atasnya sehingga dapat dijaga dari hama tikus. Ya, biasalah tikus yang suka makan pur. Nanti kita tutup atasnya dengan papan tipis seperti ini. Di video ini saya tidak akan menjelaskan cara membuat tempat pakan model corong seperti ini, karena takut terlalu panjang juga videonya. Mungkin nanti di lain waktu akan saya buatkan video tutorialnya bagaimana cara membuatnya dan seperti apa ukurannya tempat pakan puyuh petelur model corong ini. Oke, kita lanjut bagaimana cara pemasangannya. Setelah pemasangan tempat pakan selesai, kita lanjut ke tahapan pemasangan tempat minum puyuh. Tempat minum puyuh atau yang biasa disebut nipel puyuh ataupun nipel P1 atau biasa juga disebut nipel puyuh otomatis. Semacam ini, seperti ini bentuknya. Untuk peternak yang sibuk di luar kandang, nipel ini sangat efektif karena nipel ini otomatis dapat terisi di saat penampungan ini dia kosong. Nanti kalau dia kosong kan ngangkat seperti ini, dan nanti kan terisi dari jalur selang ini, dia akan turun dan terisi ke bagian ini. Nah, setelah dia penuh, nanti dia akan turun seperti ini dan air dari sini pun terhambat. Oke, paham kan untuk ini? Untuk cara pemasangannya pun sangatlah mudah. Cukup kita selipkan baut ini di sela-sela kawat ram, nanti akan kita kencangkan kembali. Ini ya, belah ini ya, nanti kita selipkan seperti ini, baru kita kencangkan dengan baut ini. Nah, untuk pemasangannya ini nanti kita berikan penampung air di atasnya, baru kita aliri ke sini. Nah, setelah dia terisi penuh ke sini, nanti dia berat seperti ini dan menutup. Nah, dan jika berkurang dia naik lagi seperti ini dan akan terisi kembali. Begitu seterusnya. Dan ini untuk selang jalur ke kandang berikutnya, kandang yang paling bawah lagi ataupun lebih bawahnya lagi.
ini untuk sambungan ke kandang yang atasnya atau ke penampungan toren air itu sendiri. Kita lanjut ke pemasangannya seperti apa. Nah, inilah penampakan akhir dari proses pembuatan kandang puyuh petelur. Oh ya, ini tempat minum yang tadi ya. Kalau dia kosong dia akan naik seperti ini, dan dia kalau terisi nanti akan turun seperti ini. Oke, paham kan? Dan ini untuk tutup telurnya ya. Ini bisa kita tutup untuk menghindari dari hama tikus. Dan untuk tempat pakan pun kita tutup untuk menghindari dari hama tikus. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini untuk video pembahasan cara membuat kandang puyuh petelur. Dan inilah penampakan setelah selesai pembuatan kandang puyuh petelurnya. Semoga dapat membantu kepada peternak puyuh pemula ataupun calon peternak burung puyuh petelur yang ingin membuat kandang puyuh petelur. Dukung selalu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini selalu semangat dalam membuat konten perpuyuhan. Oke, sahabat peternak puyuh pemula, kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.